obstruktif sama tinggi tinggi leukositnya itu Ascaris lumbricoides. Kalau misalnya telurnya bentuk begini toh tebal, baru 3 lapis, bulat dan tebal dan 3 lapis itu Ascaris lumbricoides. Nah, kalau misalnya soalnya anemia defisiensi besi. Kalau anemia defisiensi besi itu dia telurnya oval, jernih, dinding tipis sama segmented ovum. Nah, ini manifestasi klinisnya ini dia anemia defisiensi besi, ada ankylostoma duodenale, nekator americanus. Kalian pernah pasti lewat mimpi proto pernah lihat cacing yang kayak cacing besar Alaska. Nah, itu ankylostoma duodenale sama nekator americanus. Nah, kalau misalnya ditanya yang mana paling menyebabkan anemia, mungkin teman-teman bisa jawab. Yang paling parah ya yang mana di antara dua ini yang paling parah anemianya? Guys, yang tiga giginya. Jadi kalian cari nih yang mana 3 giginya di antara ini berdua. Jadi kalau 3 giginya berarti dia lebih parah si anemianya. Itu. Terus kalau misalnya ada soal lagi, dia ada nyeri epigastrium, diare sama konstipasi. Itu strongyloides stercolaris. Jadi dia bentuk telurnya itu oval, jernih, sama dinding tipis. Hampir sama sih ciri-cirinya, cuma dia beda di manifestasi klinisnya. Tapi kalau misalnya dia ankylostoma ataupun nekator, dia pasti anemia defisiensi besi. Kalau misalnya keluhannya nyeri epigastrium, diare sama konstipasi, dia itu yang menginfeksi itu strongyloides stercoralis. Nah, terus sudah itu kita masuk di spesies trematoda. Nah, kalau spesies trematoda ini ada schistosoma sama ada fasciola. Terus kalau schistosomiasis itu dibagi tiga spesies, ada schistosoma japonicum, mansoni sama hematobium. Dia ini beda di tanduknya, gini. Beda tanduknya atau spinanya, beda di tempatnya. Jadi kalau misalnya schistosoma japonicum, dia itu tanduknya itu di atas ini tapi kecil sekali. Kalau misalnya yang kayak bentuk komik, kalau misalnya dia bentuk komik atau di lateral, itu berarti dia schistosoma mansoni. Kalau misalnya dia di ujung-ujung atau di ujung sini toh, itu berarti dia schistosoma hematobium. Nah, manifestasinya ini schistosoma dan schistosomiasis beda-beda. Beda sih antara ini hematobium dengan ini spesies yang schistosoma japonicum sama mansoni. Kalau misalnya dia nyeri abdomen sama diare berdarah, berarti dia schistosoma japonicum sama schistosoma mansoni. Jadi kalau misalnya ini kalau misalnya di soal biasanya itu kalau begini keluhannya biasanya ada sih gambarnya di situ. Kalau dia bilang tanduknya dia ada di lateral, pokoknya bedakan itu dari telurnya Ji. Terus sudah itu kalau misalnya dia ada nyeri berkemih atau hematuria, berarti dia schistosoma hematobium. Nah, sekarang masuk di fascioliasis atau dia ada 2 spesies, ada fasciola hepatica sama fasciola buski. Nah, dia ini mirip cacing daun, fasciola hepatica sama fasciola buski. Jadi dia telurnya ini oval, terus dindingnya tipis, transparan, baru beroperkulum. Nah, manifestasi klinisnya itu obstruksi empedu dan obstruksi hepar di fasciola hepatica. Kalau fasciola buski dia obstruksi intestinal. Nah, kalau misalnya hepatika di sini berarti dia bermasalah di heparnya. Kalau misalnya buski itu dia bermasalah di ususnya atau intestinalnya. Nah, masuk lagi spesies cacing cestoda. Ini Taenia solium sama Taenia saginata.
Nah, kalian tahu cacing yang begini, yang kayak apa? Yang kayak persegi panjang sih. Nah, kalau itu mereka bisa dibedakan sama bisa sih dibedakan dari kayak daun-daunnya begitu yang di dalam yang kayak yang hitam. Aduh, apa lagi tuh? Lupa Kak, apa namanya. Terus dia dibedakan dari sektornya juga. Kalau misalnya Taenia solium dia babi, kalau misalnya Taenia saginata dia sapi. Jadi Sasa jadi ingat nih teman-teman, kalau misalnya Sasa itu berarti saginata sama sapi. Kalau solium itu berarti dia babi. Dia manifestasi klinisnya itu gangguan pencernaan. Terus telurnya dia bulat, dinding tebal dan berisi onkosfer. Kayaknya kalau cestoda dia paling tebal di dindingnya. Nah, sama di ini cuma bedanya ada di ini obatnya guys. Terus pemeriksaannya biasanya kalau misalnya pemeriksaannya untuk infeksi cacing biasanya telur pada cacing yang paling yang paling sering. Kalau misalnya dia cacing kremnya Centribius vermicularis, biasanya dia pakai telur pada pemeriksaan Graham Scotch adhesive tape. Jadi dia di ada plester terus dikasih apa sih yang dikasih di anunya di aninya atau di anusnya dikasih di situ baru nanti dilihat apakah ada telur cacing atau tidak, karena biasanya kalau misalnya parah banget nih ini Enterobius vermicularis atau apa istilahnya cacingan ya, kalau misalnya parah sekali nih bisa saja itu cacing keluar dari anusnya kalau misalnya kayak terlalu parah nih. Nah, kalau Strongyloides cercolaris, dia pakai metode agar sama Harada-Mori. Terus bisa juga pakai pemeriksaan feses, tapi jarang. Nah, untuk obatnya itu kalau Enterobius vermicularis, yang pertama itu mebendazole, baru 500 mg per oral dosis tunggal, albendazole 400 mg dosis tunggal juga, pirantel pamuat 10 sampai 11 mg per kilogram per oral. Kalau misalnya Trichurus trichiura, dia mebendazole pertama, baru albendazole. Dia bedanya sama Ji. Kalau misalnya dosis tunggal dia 500 mg per oral, kalau mau dikonsumsi 3 hari bisa 2 kali 100 mg selama 3 hari. Tapi biasanya lebih efektif untuk Trichurus trichiura. Albendazole 1 kali 400 mg selama 3 hari per oral. Kalau Ascaris lumbricoides sama, tapi dia lebih efektif untuk albendazole 400 mg per oral, mebendazole 2 kali 100 selama 3 hari, atau 500 mg per oral dosis tunggal, sama pirantel pamuat. Kalau ankylostoma itu dia albendazole mebendazole, terus kalau Strongyloides cercolaris dia ivermectin. Nah, tunggu guys. Kalau misalnya cacingan pasti itu enggak jauh-jauh sih dari mebendazole, albendazole sama pirantel pamuat, enggak jauh-jauh sih dari itu obatnya. Tapi teman-teman perlu ingat
ininya dosisnya, karena biasanya soalnya itu biasanya nakecoki di dosisnya. Kalau misalnya itu karena biasanya kalau misalnya ada soal begitu pasti pasti beda aja semua, pasti satu muncul misalnya albendazol jika atau albendazol jika saja muncul. Tapi jadi kalau misalnya teman-teman ada soal cacing ya pasti nggak beda jauh-jauh dari albendazol ataupun pirantelpamoat. Tapi kalau cacingnya dia Strongyloides stercoralis, ingat nih teman-teman ivermectin. Tapi kalau misalnya nggak ada ivermectin ya albendazol. Nah, mungkin lanjut nih Di. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya tentang cacing dulu. Kalau nggak ada Ji, bilang kita lanjut. Nggak ada Ji. Nah ini tadi filariasis. Jadi kalau misalnya dia bentuknya begini tuh, saya jarang-jarang di situ, ya dia berarti Wuchereria blanckovi. Tapi kalau misalnya dia kayak padat begini, dia Brugia malai sama Brugia timori. Tapi lebih padat sih Brugia malai dibandingkan Brugia timori. Nah ini trematoda tadi Schistosoma japonicum. Nah, kayak lihat nih di sini pinggirannya spinanya bagaimana, karena dia tuh kayak kecil sekali spinanya, tapi dia bentuk bulat. Kalau misalnya Schistosoma mansoni, dia spinanya ada di pinggir, jadi kalau misalnya ada bentuk komik, berarti dia itu Schistosoma mansoni. Nah, kalau misalnya Schistosoma hematobium, dia di ujung-ujung di spinanya. Nah, dia untuk tata laksananya itu dia praziquantel. Kalau misalnya dia Schistosoma hematobium sama mansoni, dia dosisnya 40 mg per kilogram dibagi 2 dosis. Nah, kalau Schistosoma japonicum dia 60 mg per kilogram dibagi 3 dosis. Nah, sekarang masuk di infeksi dengue atau demam berdarah. Nah, untuk infeksi dengue ini dia dibagi jadi 3 fase. Yang pertama fase febris, yang kedua fase kritis, yang ketiga fase recovery. Nah, kalau misalnya dia demamnya, dia tuh kayak demamnya tinggi sekali dan kayak sebentar Ji. Dan kayak dia sebentar Ji. Nah, untuk di fase febris itu bisa teman-teman lihat bagaimana keluhannya. Kalau manifestasi klinisnya itu dia demam biasanya sampai 40 derajat, terus sudah itu dia kadang dehidrasi, nah tinggi plateletnya atau tinggi trombositnya, terus sudah itu dia viremia, tapi belum bisa tidak kelihatan sih, jadi tidak ada dia imunoglobulin M atau imunoglobulin G-nya masih sedikit sih. Jadi masuk di fase kedua. Nah, di fase kedua ini rendah temperaturnya, bahkan kayak rendah sekali. Jadi di sini masuk fase kritis. Biarpun dia tidak demam, tapi dia bisa sebabkan fase ini tuh dia bisa sebabkan shock, dia bisa sebabkan perdarahan. Jadi dia tinggi sekali dia hematokritnya, terus ada nih mulai IgM-nya muncul, Jadi masuk di fase recovery, dia itu mulai membaik semua, tapi kalau hasil laboratoriumnya itu dia plateletnya tinggi sama serologinya itu mulai tinggi, IgM-nya sama muncul IgG-nya juga, tapi tidak demam nih. Jadi kalau infeksi dengue itu soalnya itu
dia sudah digigit sama nyamuk yang belang-belang itu, terus nyamuk yang belang-belang, terus dia demamnya juga tidak lama sih, sekitaran 3 hari. Jadi kalau misalnya ada soal dia demam, terus dia demamnya sebentar lagi, berarti dia bukan tifoid. Itu karena tifoid itu kan lama masuk lagi. Nah, untuk infeksi dengue itu atau demam berdarah itu dia ada tingkatannya, dia ada grade-nya. Jadi yang pertama jadi perlu teman-teman ketahui beda itu DHF atau dengue hemorrhagic fever sama beda dengan dengue fever. Jadi beda DF, beda DHF. Jadi kalau DF itu dia belum tidak ada sih berdarah gitu. Beda sih. Jadi kalau misalnya kalau DHF itu biasa itu ditandai sama dia trombositopenia. Jadi trombositnya itu kurang, kalau trombositopenia itu dia kurang dari 100.000 per milimeter kubik, sama ada kebocoran plasmanya. Jadi dia hematokritnya itu naik lebih dari atau sama dengan 20%. Terus ada juga ada efusi pleura sama asitesnya. Terus manifestasi dari hemoragik itu dia ada grade-nya, ada grade 1 sampai 4. Nah, kalau DHF grade 1 itu kriteria dia masuk di kriteria 1 sama kriteria 2, kriteria 2 sama ditambah dia turniketnya positif. Jadi ini soal yang grade-grade begini tuh nggak bisa sih iya ditandai. Kalau misalnya dia grade 2 baru dia positif di turniketnya, kalau dia soalnya baru positif turniketnya berarti dia di HF2, karena biasa tuh ada juga pemahaman yang kalau misalnya dia ada kayak berdarah begitu berarti dia di HF2. Tapi kalau misalnya dia di HF1 itu bisa dia positif turniket tesnya. Kalau misalnya di HF2 itu kriteria 1 sama 2 sama ada perdarahan spontannya. Perdarahan spontan itu kayak bagaimana? Kayak mimisan, terus kalau misalnya dia sikat gigi berdarah, kayak pokoknya perdarahan spontan. Terus kalau di HF3 itu kriterianya di HF1 sama grade 2. Jadi dia bisa sama ada kegagalan sirkulasi, kayak contohnya itu hipotensi sama melemah nih nadinya. Terus kalau DHF4 itu ini bisa menyebabkan meninggal karena DHF4 itu shock nih. Jadi ada DHF grade 1 atau 2, kriteria DHF 1 sama 2, sama dia didapatkan tanda-tanda shock. Jadi kalau misalnya ada soal dia tidak bisa diraba nadinya, bisa juga dikatakan dia DHF 4. Terus kalau misalnya kalau misalnya parah severe dengue, dia itu pada hasil laboratoriumnya itu bisa kebocoran plasma yang parah, contohnya itu bisa shock sama respiratory distress sama fluid accumulation, terus ada perdarahan yang sangat parah, kemudian ada organ impairment. Jadi kalau misalnya dia bermasalah di livernya, bisa dilihat AST-nya atau ALT-nya itu lebih dari atau sama dengan 1000 unit per mililiter. Kalau dia central nervous system-nya itu dia ada kayak tidak sadar sih gitu ya. Terus ada bisa juga berpengaruh pada jantungnya atau organ lain, Pak. Terus ada alarm sign-nya juga. Kalau misalnya
hemorrhagic fever. Ada alarm sign-nya. Ada alarm sign dari severe dengue. Jadi abdominal pain tuh, terus persisten mual muntah yang persisten, terus ada dia dehidrasi, sama dia perdarahan pada mukosa, baru ada letargi, baru ada pembesaran liver itu lebih dari 2 cm, ada juga peningkatan hematokrit, sama cepat menurun pada plateletnya, pertumbuhan plateletnya. Nah, lanjut di demam yang kedua, yaitu malaria. Nah, soal kalau demam itu 3 sih anunya, ada malaria, ada dengue, infeksi dengue, sama ada demam tifoid. Nah, kalau malaria ini, kalau misalnya ada soalnya dia ada riwayat bepergian ke Ambon, ke Papua, pokoknya yang di timur, atau yang dia tinggal di sana banyak nyamuk malaria, berarti bisa itu kalian langsung curiga dia malaria. Nah, malaria itu dia infeksi parasit Plasmodium, jadi dia ditularkan sama nyamuk Anopheles. Nah, kalau misalnya berdasarkan Plasmodiumnya, infeksi malaria ini dibagi jadi 4, tapi yang paling sering itu dibahas itu Ophale, Falciparum, sama Vivax. Kalau malaria biasanya jarang sih. Malaria apa yang paling parah? Malaria falciparum. Nah, kalau misalnya Plasmodium vivax itu dia gejalanya itu malaria malarianya itu malaria tertiana atau malaria vivax. Kalau falciparum dia malaria tertiana maligna atau malaria tropicana. Terus Plasmodium malariae dia malaria quartana. Kalau terus Plasmodium ovale dia malaria tertiana benigna ovale. Nah, jadi dia tuh kalau vivax sama ovale itu dia malaria tertiana benigna. Nah, kalau malaria tertiana itu kenapa bisa dibilang tertiana? Karena bisa teman-teman lihat di sini, jadi dia demam pada hari pertama, baru ada jedanya, baru dia demam pada hari ketiga. Jadi dia demamnya 3 hari begitu, jadi kayak hari pertama terus turun demamnya, baru sudah itu hari ketiga lagi baru demam. Itu dia namanya malaria tertiana. Terus kalau malariae dia malaria quartana. Dia bedanya sama ini dia di hari keempat. Jadi tadi kan tertiana itu di hari ketiga. Kalau Plasmodium malariae dia bedanya demamnya di hari keempat. Jadi ada 2 hari jedanya baru dia demam kembali. Nah, kalau misalnya Plasmodium falciparum biasanya dia tinggi terus turun 1 hari, waktu itu dia naik lagi demamnya. Jadi dia biasanya tidak teratur dia demamnya kalau misalnya Plasmodium falciparum. Nah, ini fase-fasenya di Plasmodium. Nah, kalau misalnya Plasmodium ovale sama vivax itu dia bedanya cuma di fase stigionnya. Nah, begini. Terus kalau misalnya ada soal, terus dia bilang di situ apusan darahnya itu ada bentuk sosis atau pisang, berarti dia itu Plasmodium falciparum. Ingat nih teman-teman, kalau misalnya dia di situ bilang bentuk pisang itu berarti falciparum. Kalau misalnya bentuk pita itu berarti malariae. Kalau misalnya biasanya ada soal terus bilang di situ di apusan darahnya terdapat gambaran pisang, berarti falciparum. Ataukah dia ada Maurer dots-nya? Maurer dots-nya ya. Terus kalau misalnya malariae dia bentuk pita. Paling khas ini teman-teman yang pita sama pisang. Nah, bagaimana bedakannya sama yang vivax sama ovale? Dia ini besar sih
besar anunya, besar eritrositnya sih dua-dua besar G, tapi yang ininya beda Ki, ada kayak bentuk bulat, bukan bulat, kayak bentuk bulan sabit, ada yang bentuk bulat. Nah, kalau misal ini kayak apa ya, kayak banyak sekali obatnya, kayak susah ya gitu. Tapi nah bilang dokter Saldi kalau misalnya kalian mau cepat kita tahu ini saja teman-teman hafal yang bagian sininya saja, yang untuk ini yang untuk lebih dari 40-60 kilogram itu saja bagian sini sama bagian sini. Jadi untuk malaria falciparum itu dia obatnya lini pertama itu ACT sama primaquine. ACT itu artemisinin based combination terapi, misalnya dihidroarteromisin sama piperaquine atau artesunat sama amodiaquine. Kalau dia falciparum, dia ACT-nya 3 hari, primaquine-nya single dosis. Kalau misalnya dia malaria tifus atau ovale, dia ACT-nya 3 hari. Jadi semua ini jadi malaria apapun dia ACT-nya itu dia 3 hari. Yang cuma dibedakan itu sama primaquine-nya. Kalau misalnya malaria, dia tidak pakai ACT, dia tidak pakai primaquine. Kalau misalnya falciparum dia single dose atau sekali diminum atau sesuai dengan sediaannya, pokoknya dia single dose. Kalau Vivax sama ovale dia 14 hari. Beda lagi sama relapse, karena kalau misalnya dia Vivax sama ovale dia bisa relapse atau bisa kembali lagi. Jadi dia itu dosisnya bisa 14 hari sama tambah naik juga dosisnya. Nah, kalau misalnya obat malaria pada ibu hamil, dia tidak boleh dikasih primaquine, tidak boleh dikasih tetracycline sama doxycycline. Yang boleh itu dihidroartemisin sama piperaquine atau DHP selama 3 hari. Terus kalau obat yang digunakan untuk kemoprofilaksis, jadi kalau misalnya mau pergi di Papua tuh bisa minum untuk profilaksis atau bagian dari pencegahan, bisa minum doxycycline 100 mg per hari. Obatnya ini dia diminum 1 hari sebelum pergi, selama berada di daerah tersebut sampai 4 minggu setelah kembali. Dan tapi ingat lagi, doxycycline tidak boleh diberikan pada ibu hamil sama anak-anak umur 8 tahun, sama tidak boleh dibeli, dia tidak boleh dikonsumsi lebih dari 3 bulan. Nah, lanjut lagi ke demam tifoid. Dia ini disebabkan sama Salmonella typhi atau Salmonella paratici. Ini yang biasa yang tifus. Nah, biasanya itu karena tidak higienis. Nah, biasanya kalau misalnya ada soal dia riwayat suka jajan-jajan, terus dia tidak bersih, berarti bisa teman-teman curigai dia demam tifoid. Terus gejalanya itu demam naik secara bertangga, terutama pada sore dan malam hari. Jadi dia kayak tangga Ki. Terus ada sakit kepala, nyeri otot, ada mual muntah, terus lidahnya putih di tengah, terus merah di ujungnya, baru ada hepatomegali, splenomegali sama nyeri abdomen, terus ada roseolae atau merah-merah. Biasanya jarang sih ya, gejalanya yang paling sering itu kalau misalnya dia lidahnya tremor, terus berselaput di tengah warna putih sama ujung-ujungnya biasa merah. Nah, untuk demam tifoid itu tesnya yang paling sering itu tes Widal. Kalau tes Widal ini dia ada di puskesmas, tapi yang terbaru itu dia harus pakai tes Tubex. Nah, bisa teman-teman lihat ini interpretasinya dari tes Tubex. Terus soal yang paling sering muncul itu kultur pada spesimen apa. Kalau misalnya dia demamnya minggu pertama.
Nah, kalau misalnya dia minggu pertama sampai minggu kedua, itu berarti dia diperiksa di darahnya. Terus kalau misalnya demamnya masuk nih ke minggu kedua, dari minggu pertama itu dia diperiksa di spesimennya itu darah. Minggu kedua itu dia spesimennya itu feses. Kalau misalnya sudah minggu ketiga itu baru spesimennya urin. Nah, untuk pemeriksaan cairan empedu itu biasanya stadium lanjut baru diperiksa cairan empedunya. Nah, selain tiga ini tadi, tes IgM, IgG, AC, sama tes Tubek, bisa diperiksa darah perifer lengkapnya. Nah, kalau dia di darah perifernya itu dia bisa leukopenia atau jumlah leukosit normal, terus limfositosis relatif, monositosis, trombositopenia, sama anemia. Nah, sudah nih tadi ini di sini tuh dibilang tes Vidal tidak direkomendasi karena sudah tidak akurat nih lagi. Jadi kalau misalnya mau bilang, oh dia ini demam tifoid, berarti tes Tubex. Nah, tadi ini aku bilang yang kalau misalnya dia demamnya panjang, kayak lebih dari 5 hari atau 7 hari ini, itu teman-teman bisa curiga dia demam tifoid. Nah, obatnya apa? Obatnya itu, pilihan pertama itu bisa chloramphenicol atau tiamphenicol, terus ada ceftriaxone, ada ampicillin, terus kotri, quinolone, cefixime, sama tiamphenicol. Nah, sekarang itu orang Indonesia resisten sama chloramphenicol. Jadi yang paling sering itu dikasih biasanya ceftriaxone atau kotri. Karena ampicillin juga banyak nih yang resisten, tapi apa yang aman? Apa yang aman pada ibu hamil, dia ampicillin. Jadi teman-teman juga kalau misalnya anak dia demam tifoid untuk anak. Nah, kalau untuk anak itu biasanya yang pertamanya itu dia cefixime. Chloramphenicol sekarang jarang nih dipakai karena kebanyakan orang Indonesia resisten nih sama chloramphenicol. Terus ini sama lagi. Nah, lanjut lagi ke tetanus. Nah, kalau tetanus itu disebabkan sama Clostridium tetani. Dia kalau Clostridium tetani itu dia gram positif, dia membentuk spora, dia obligat anaerobik obligat, dia bentuknya bentuk roach atau kayak tabung kecil kayak. Terus faktor virulensinya itu tetanospasmin. Kalau misalnya ada nih teman-teman dapat itu tetanospasmin, berarti dia tetanus nih. Tapi kalau misalnya apa patomekanismenya kenapa dia kaku, itu karena dia membelah protein snare untuk neurotransmitter GABA. Jadi kan GABA itu untuk relaksasi. Jadi kalau misalnya tetanospasmin ini nakasensor ini GABA ada nakasi aktif ini tuh GABA sama glisin berarti kaku ki. Jadi dia bisa membentuk begini. Nah, terus ada triasnya tetanus. Yang pertama dia trismus. Nah, kalau trismus itu dia nggak bisa kita terbuka rahangnya tuh bentuk begini, tidak bisa lebar dan tidak bisa bergerak kayak lockjaw. Terus Rhesus sardonicus. Terus Rhesus sardonicus itu yang kayak kakuki alisnya kayak sekali. Terus opus tetanus, opiscotonus itu yang kayak begini, yang sudah teman-teman pelajari kayaknya pasnya neuro deh, yang bisa masuk tangan tak di belakangnya. Nah, terus pencegahannya itu dia dengan vaksin tetanus, tata laksananya itu dia vaksin booster antitoksin,
Terus ada diazepam sama debridement luka. Jadi biasanya kalau tetanus itu bisa didapatkan dari luka. Terus masuk lagi di ruang pada anak. Nah, kalau misalnya kalian tahu sarampa? Nama lainnya sarampa itu ini Roseola infantum. Kalau misalnya campak itu rubeola. Dia itu campak itu rubeola. Rubella beda lagi. Rubella itu campak Jerman. Kalau misalnya sarampa ini biasanya banyak pada anak. Terus dia disebabkan sama kuman herpes virus tipe 6. Bisa dilihat ini badan-badannya yang merah. Badan-badannya yang merah biasa terjadi pada anak-anak umur 6 sampai 36 bulan. Kalau misalnya dia campak Jerman atau dia rubella yang ini, biasanya dia itu merah pada wajahnya. Terus ada limfadenopatinya. Jadi teman-teman bisa membedakan kalau misalnya dia sarampa atau Roseola infantum, dia biasanya itu ruamnya di badan G. Terus kalau tidak jadi kepalanya, kalau misalnya dia campak Jerman, dia merah di bagian wajahnya. Terus dia sakit kepala sama sakit di tenggorokannya. Terus ada limfadenopatinya. Tapi paling sering masuk itu ya yang tandanya itu ini limfadenopati sama ruamnya itu ada di wajah, tidak jadi badannya. Terus kalau misalnya dia campak atau dia rubiola itu tandanya itu 3C. Ada konjungtivitis, matanya merah, terus ada cough, ada sama coryza fever. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Kalau misalnya rubiola itu biasanya dia kena di kulit kepalanya sampai dahinya. Sama yang paling penting teman-teman tahu itu ini ada koplik spotnya, ada warna putih di mukosa bukalnya. Jadi itu ruam pada anak. Terus masuk lagi di leptospirosis. Nah, leptospirosis ini agak jarang dia, soalnya paling ada 5 nomor. Terus kalau misalnya leptospirosis ini dia disebabkan sama Leptospira interrogans. Jadi dia pemeriksaannya itu dengan pemeriksaan lapangan pandang yang apa sih istilahnya itu yang ada lapangannya. Lupa Kak. Nah, ini terus jadi bisa dilihat bentuknya itu dia kecil di sini kayak tipis gitu ya. Terus mikroskop lapangan pandang ya yang itulah. Pokoknya ada lapangan-lapangannya. Terus manifestasi klinisnya itu kalau jadi tuh leptospirosis itu ada 2 fase. Ada fase leptospirosis, ada fase well disease. Kalau well disease itu yang parah banget nih, atau dia leptospirosis yang berat. Jadi tandanya untuk leptospirosis ringan ada dia flu, terus dia nyeri otot, sama fotofobia dengan konjungtivitis sufficient. Terus kalau misalnya ada soal datang itu, terus pekerjaannya dia petani. Terus nyeri sekali otot gastrocnemiusnya. Oh, berarti dia itu leptospirosis. Leptospirosis apa? Leptospirosis ringan. Terus kalau misalnya dia kuning nih. Terus dia ada demam, dia ada anemia, dia ada perdarahan. Itu berarti dia masuk nih di Wells disease. Jadi ini reservoirnya itu dia tikus. Jadi kalau misalnya ada pasien yang sudah riwayat dari banjir kah, sudah dari dia petani kah, bisa teman-teman curigai dia leptospirosis. Karena ini kalau dia masuk nih di fase Wells disease atau bisa teman-teman curigai dia hepatitis, padahal bukan hepatitis. Jadi salah pengobatan itu. Terus kalau masalahnya ini kalau dia leptospirosis ringan, dia kayak
kayak umum sekali juga gejalanya. Kalau misalnya nyeri otot kan bisa karena sakit dari jalan-jalan, tapi bisa sekali bisa menyebabkan orang meninggal ini kalau masuk di fase Wells disease. Tuh, jadi ini fase-fasenya. Jadi dia kayak dia juga demam biasa. Jadi, nah kalau misalnya mau kultur atau pemeriksaan penunjangnya itu, jadi pemeriksaan untuk kultur darahnya itu ada di fase pertama. Jadi kalau misalnya dia teman-teman masih curigai, oh ini dia masih fase pertama, dia kulturnya bagusnya kultur darah. Kalau misalnya kultur fase kedua itu teman-teman bilang masuk di fase kedua itu berarti dia masuk nih di teman-teman bisa bilang oh dia kultur urin. Nah ini fasenya, ini fase pertama itu leptospiremia atau leptospiranya di darah. Terus fase kedua ini leptospiruira, sama dia berpengaruh juga di imun pada fase kedua. Nih tadi mikroskop lapangan pandang. Terus bisa cek imunologinya, microscopic agglutination test atau MET. Terus ada lateral flow atau leptodridot. Nah, lanjut lagi di penyakit-penyakit kulit. Jadi itu kalian sudah masuk special sense? Sudah nih Kak? Kayaknya belum ya. Jadi Kak belum Kak. Jadi di introp itu belajar juga kulit, ada juga belajar juga mata. Jadi kalau di mata itu dia kayak konjungtivitis, pokoknya yang kayak mata merah, terus belajar ke kulit. Kalau kulit sih paling banyak karena karena kan biasa ada jamur, ada ini nih parasit. Nah, skabies itu parasit yang disebabkan sama parasit Sarcoptes scabies. Terus dia variannya hominis. Jadi yang varian hominis ini paling banyak sebabkan scabies. Lebih banyak sih yang lain variannya. Tapi scabies ini di soal paling sering itu pada anak pesantren. Jadi dia ada anak pesantren, terus dia tukar-tukaran baju sama temannya, baru temannya juga ada keluhan yang sama dia, oh berarti dia skabies, pasti itu dia skabies. Jadi ada tanda kardinalnya skabies. Yang pertama, tipe lesinya itu dia bentuk terowongan atau bentuk kayak kanalikuli, terus di sininya tuh ada dia dapat tungau pada diagnostik pada area khas. Terus gejalanya itu gatal pada malam hari, sama dia itu menyerang secara berkelompok. Itu tadi yang saya bilang, kalau misalnya temannya punya keluhan yang sama, oh berarti skabies itu. Misalnya anak-anak pesantren, saya bilang orang pasti pernah skabies. Terus penularan itu bisa lewat kontak langsung seperti kayak berjabat tangan, tidur bersama, hubungan seksual. Kalau misalnya bisa juga kontak langsung melalui benda seperti pakaian, handuk, spray, bantal, sofa, sama karpet. Nah, untuk pemeriksaan tunjangnya itu dia ada burrowing test. Jadi tintanya ini digosokkan kepada area kulit yang gatal, baru dibersihkan sama kapas alkohol. Jadi bisa dilihat di situ kalau misalnya ada terowongan, maka itu tintanya akan tinggal dan berwarna hitam. Kalau skin scraping, dia sampel kulitnya diambil terus diteteskan mineral oil ke terowongannya tadi dan dikerok kulitnya, Nah, bisa nih dicek di mikroskop, tapi nggak pakai KOH. Jadi bisa dilihat di situ ada gigitan skabies, ada telurnya atau susnya Kak. Terus hasilnya dilihat di dermoskopi atau 10 kali magnification tool atau dengan mata telanjang. Nah, terus terapinya skabies, dia dikasih permethrin. Itu cara pemberiannya 1 kali, diulang 1 minggu kemudian.
efek sampingnya itu rasa terbakar dan menusuk, kontraindikasi bayi kurang dari 2 bulan. Dia masih aman diberikan pada ibu hamil. Terus ada sulfur precipitatum 4-20% salep ya satu kali malam 3 hari berturut-turut, tapi efek sampingnya itu iritasi, sudah tidak aman diberikan sama ibu hamil. Kalau kategori C itu udah aman untuk ibu hamil. Terus emulsi benzoil benzoat 2 hari berturut-turut diulangi 1 minggu kemudian. Terus Gemexan 1%, dia dicuci setelah 8-12 jam dan dia tidak diulang. Kontraindikasinya itu hamil, anak kurang dari 6 tahun, Norwegian Scabie sama penderita kejang. Nah, sama kayak tadi infeksi cacing, dia nggak beda-beda jauh sih semuanya, obat-obatnya sama kalau misalnya untuk kulit biasanya dia dikasih permetrin, sulfur precipitatum, ya beda-beda jauh sih dari situ. Nah, masuk lagi di Verruca vulgaris, ini kayak dia kutil, terus dia disebabkan sama human papillomavirus tipe 2 dan 4 yang paling sering. Dia itu nodul papul hiperkeratotik atau dia keratotik, atau bentuknya dia itu irregular, biasanya dikena pada tangan, pada jari, pada kaki, pada lutut. Terus terapinya itu hindari terapi agresif yang menimbulkan nyeri karena Verruca dapat resolusi konten dalam beberapa bulan. Terus pilihan awalnya itu dia keratolitik. Di sini keratolitik termasuk asam salisilat 10, 20, 40% tergantung ukurannya sama lokasi lesinya. Untuk pilihan lini kedua cryosurgery, elektrosurgery sama XCV. Ini bukan lagi obat yang dioperasi. Terus masuk lagi tinea versicolor atau psoriasis versicolor. Ini yang paling sering kalau misalnya soalnya dia pergi main bola, terus pas berkeringat dia gatal-gatal. Oh, dia berarti itu tinea versicolor atau panu. Jadi dia ini infeksi kulit superficial disebabkan sama Malassezia purpur. Umumnya dia tidak memberikan gejala subjektif, ditandai area depigmentasi atau diskolorisasi. Jadi dia berskuama halus, baru tersebar diskret atau konfluen dan terutama terdapat pada bagian atas. Jadi panu itu bukan cuma putih-putih saja, bisa juga dia merah-merah. Nah, baru kalau misalnya ada, itu tadi aku bilang ada soalnya tuh dia tandanya itu dia gatal pada saat berkeringat. Oh, kalau dia gatal berkeringat terus sudah itu warnanya warna putih atau warna merah, oh dia tinea versicolor itu atau panu. Bisa juga dia permukaannya dia agak-agak halus sih kalau misalnya dia panu. Nah, dia tata laksananya itu selenium sulfida, ketoconazole, ketoconazole, solusio natrium hiposulfit, solusio propilen, dan lain-lain. Jadi paling sering itu dia selenium sulfat. Jadi sampo ya. Sampo. Terus kalau mau kasih topikal dia ketoconazole. Kalau misalnya second line-nya itu dia oral fluconazole sama oral itraconazole. Nah, kalau misalnya langkah diagnosisnya itu ini. Jadi dilihat karakteristik dari itunya lesi kulitnya, morfologinya, terus sudah itu bisa dilihat secara visualisasi itunya, terus dilihat di wood lamp pakai KOH, terus dia KOH preparation, terus dia ada biopsi. Nah, jadi kalau Malassezia purpur itu dia pakai pemeriksaan KOH. Jadi dia diambil kulitnya, terus sudah itu dia ditetesi KOH. Ada nanti di CL4 pemeriksaannya ini.
Nah, masuk lagi di kandidiasis. Nah, kandidiasis itu banyak macamnya. Ada kandidiasis oral, ada kandidosis apa? Bisa kena di oral, bisa kena di kulit, bisa kena di kuku, ini kan Paranoia candida, onychomycosis candida, candidiosis congenital. Nah, kalau misalnya ada candidiosis oral, dia oral thrush, terus dia ada bahasa Inggris. Terus kalau oral thrush itu biasanya banyak pada penderita HIV. Terus kandidosis selaput dan genital. Biasanya di mana? Biasanya di perianal, vulvovaginistis, terus bisa juga kena pada penderita balantinitis atau balanoprostitis. Nah, kandidosis itu dia penyakit infeksi jamur disebabkan oleh candida spesies seperti misalnya spesies Candida albicans. Terus ada kandidosis mukotan kronik sama reaksi ini kandidiasis intertriginosa. Terus ini soalnya sering keluar juga ini kandidiasis intertriginosa. Biasanya dia dikelilingi oleh satelit berupa vesikel dan pustul-pustul kecil atau gula yang bila pecah meninggalkan daerah erosif dengan pinggir yang kasar dan berkembang seperti lesi primer. Kalau misalnya di soalnya ada nih lesi satelit di situ tuh biasanya kandidiasis intertriginosa ini. Nah, terus dia peras itu begini nih kayak bekas-bekas pampers. Kelainannya ini ada kolonisasi ragi di traktus gastrointestinal. Infeksinya terjadi karena okurisi kronik area popok oleh popok yang basah. Biasanya ini berawal dari daerah perianal, terus meluas ke perineum dan lipat inguinal berupa erythema yang cerah. Jadi kalau misalnya ada bayi, terus nanti soalnya itu nanti singgung tentang popok, nah bilang jarang diganti popok, itu berarti dia peras gitu. Terus kandidosis kutis granulomatosa, dia ini sering diderita pada anak-anak. Lesinya itu berupa papul kemerahan tertutup frusta, tebal berwarna kuning kecoklatan dan melekat erat pada dasarnya. Nah, untuk pemeriksaan ini kan dia ini semuanya jamur. Jadi pemeriksaannya itu tadi pakai kerokan kulit KOH 20%. Nah, bisa nih dilihat ini dia gambarannya. Ada sidohiva sama ragi, terus sudah itu pewarnaan gram, bisa dilihat sel raginya sama blastospora. Terus sudah itu kultur jamur sama pakai agar saboros, terus dia warna putih kolonia. Terus tata laksananya apa? Kalau misalnya dia kandidosis cutaneus, dia tata laksananya dia topikal imidazol, topikal nystatin, sama kalau misalnya sekananya itu dia oral fluconazole. Pada kasus moderat ya atau sampai berat dia pakai fluconazole. Kalau kasus rekuren dia pakai fluconazole 150 mg. Kalau topikal dia pakai ketoconazole, clotrimazole, sama miconazole sama iconazole. Biasanya yang paling sering keluar di soal itu biasanya ini ketoconazole, pakai ketoconazole. Biasanya sediaan topikal nanyakan. Kalau sediaan topikal nanyakan berarti ketoconazole. Kalau misalnya sediaan oral berarti fluconazole. Nah, bisa dilihat yang ini itu varicella ada varicella sama varicella zoster. Jadi sesar air itu kan dia kena atau sesar air. Nah, kalau varicella itu dia kena di seluruh badan. Kalau misalnya dia varicella zoster, dia itu di kayak begini sih. Kalau misalnya kayak di satu sisi dikena. Biasanya tuh kalau misalnya varicella itu ada itu biasa nah bilang orang kalau misalnya nggak kena cacar pasnya, kalau nggak kena cacar pasnya kecil bisa kena cacar api. Kalau besar itu namanya cacar api namanya. Ini nih varicella zoster. Tapi kalau misalnya ini bisa dilihat teman-teman di sini, kalau misalnya dia
varicella itu dia itu primary infeksi. Jadi kenapa? Jadi ini tuh varicella meskipun sudah kena pasnya kecil, bisa kembali lagi karena dia tuh interinfeksi tapi kayak tidur itunya nanti lagi bisa diaktif kembali sesuai dengan imunnya. Jadi kalau misalnya sudah kena varicella, bisa jadi juga dia kena zoster kembali karena varicella zoster, karena itu tergantung imun masing-masing. Karena kalau misalnya lemah imunnya bisa kena varicella zoster. Dia kalau ini komplikasinya, biasanya komplikasi ini jarang ditemukan sama anak-anak yang sehat. Bedanya tuh tadi varicella itu dia banyak dasarnya tuh dia kena satu badan. Kalau misalnya varicella zoster itu dia kena di satu sisi saja. Nah, gejala prodromalnya dia sensasi abnormal atau nyeri otot lokal, nyeri tulang, pegal, parestesia sepanjang dermatom, gatal, rasa terbakar dari ringan sampai berat. Terus gejala konstitusional dia nyeri kepala, malaise sama demam. Nah, kalau misalnya ini gejalanya varicella zoster. Nah, kalau misalnya di varicella zoster di soal itu ada dia rasa terbakar, ada pustul kemerahan, terus dia rasa terbakar, itu itu bisa nih teman-teman curigai dia itu kena varicella zoster. Apalagi kalau misalnya dia paling sering kena itu di mata, biasa di sini juga, di leher, bisa juga di sininya sih, gitu. Terus erupsi kulitnya dia ini biasanya gatal atau nyeri terlokalisata, terbatas di satu dermatom. Jadi dia tahu teman-teman dermatom, jadi dia kena cuma satu dermatom saja. Kalau misalnya dia varicella zoster, terus dia bisa berkembang jadi papul, vesikel jernih, terus berkelompok selama 3-5 hari. Baru selanjutnya isi vesikelnya dia itu keruh dan akhirnya pecah menjadi krusta. Biasanya dia berlangsung selama 7-10 hari. Ya, ini tuh jadi kayak di satu sementara sekali ini kayak di satu dermatom saja, enggak semua, bahkan sementara sekali batasnya. Jadi kalau misalnya ini varicella zoster biasa juga disebut sama herpes zoster. Nah, normalnya itu kalau dia lebih dari kurang dari 50 tahun. Nah, dia beda sih regimennya kalau misalnya lebih dari atau sama dengan 50 tahun atau pasien dengan gangguan kayak cranial nerve involvement. Misalnya dia ophthalmic zoster, gitu. Beda sih regimennya atau beda dosisnya. Kalau misalnya dia kurang dari 50 tahun, dia dikasih famciclovir 500 mg atau dia diobati sesuai dengan keluhannya. Terus dikasih famciclovir 500 mg 8 jam atau 7 hari. Terus valesiclovir 1 gram, terus acyclovir. Kalau dia imunokompromis, dia dikasih valesiclovir, acyclovir. Kalau misalnya dia severe imunokompromis, dia dikasih acyclovir. Kalau misalnya dia AIDS, acyclovirnya dia resisten, bisa dikasih foscarnet. Nah, masuk di molluscum contagiosum. Oh, ini molluscum contagiosum itu kutil. Papul berbentuk bulat mirip kubah, berukuran miliar sampai lentikular dan berwarna putih dan berkilat seperti lilin. Papulnya ini setelah beberapa lama dia akan membesar, baru di tengahnya ini ada lengkungan atau delle. Jika dipijat akan tampak keluar massa yang berwarna putih mirip butiran nasi. Nah, bisa teman-teman lihat histopatologinya kayak bagaimana. Nah, treatmentnya itu tidak ada sebenarnya treatment yang spesifik, tapi kalau treatment untuk treatment destruktifnya itu krioterapi, terus dikasih kantaridin sama
keratolitik, terus imunomodulator atau imiquimod, sama semitidin, terus antiviral berupa sidofovir. Nah, masuk lagi di IMS atau infeksi menular seks. Penyakit pertama itu Treponema sifilis yang sifilis yang disebabkan oleh Treponema pallidum. Nah, kalau dia primer, dia kankroid atau ulcus durum, leukemia tidak nyeri, purulent dengan tipe indurasi. Jadi ulcus durum itu kalau bersih gaungnya beda sama ulcus mole. Kalau ulcus mole itu dia ulcusnya kotor gitu. Jadi ulcus durum itu dia dasarnya itu bersih, tidak ada darah gitu. Terus kalau misalnya sifilis sekunder, dia manifestasinya itu ada bubu atau pembesaran nodus, dia tidak nyeri, kenyal, terus ada kondilomalata atau papul vegetasi pada daerah intertrigonosa, biasanya ada di anus. Kalau misalnya sifilis tersier, dia gumam. Terus masuk di ulcus mole atau kankroid, dia disebabkan oleh Haemophilus ducreyi. Ini manifestasi klinisnya king ulcer atau ulkusnya berseberangan akibat autoinokulasi, nyeri purulent, udah berdarah dan tepinya bergaung. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat gambar terus dia tepi ulkusnya kotor, tidak bersih, berarti dia ulkus mole. Terus ada juga bubo, dia pembesaran nodus, nyeri. Bedanya sama ulkus durum tadi, dia ini nyeri. Terus ukuratif biasanya unilateral. Nah, bisa dilihat ini sifilis primer. Jadi sifilis primer itu masih ada luka pada anusnya, ini bukan anus sih, luka pada penisnya. Terus ini luka pada vulva sama labianya, itu masih sifilis primer. Jadi biasanya itu sifilis itu kalau misalnya datang ke dokter biasanya masuk sifilis sekunder, karena biasanya itu pasien kalau misalnya lukai organ kelaminnya, biasa kayak nabiarkan gitu dulu, nanti lagi masuk ke sifilis sekunder, baru biasa bawa ke dokter gitu. Nah, ini herpes genital, biasanya itu disebabkan sama HSP2, vesikel atau ukusnya dangkal kecil bergerombol, terus nyeri, dengan tanpa atau riwayat rekurensi. Nah, bisa dilihat di sini pada teslang itu dia ada multinucleated giant cell. Nah, terakhir. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, bisa sekali sih. Kalau misalnya belum ada pertanyaan, bisa juga kalian chat Kak. Kalau misalnya mau minta soal, bisa juga teman-teman chat Kak di Telegram Kak, di WA Kak, bisa sekali sih. Mungkin cukup sekian. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk menyajikan materi pada malam hari ini. Baik, selanjutnya saya akan membuka sesi pertanyaan dari teman-teman. Jikalau ada yang ingin bertanya, mungkin bisa raise hand atau bisa lewat fitur chat juga, atau bisa langsung bicara juga. Baik teman-teman, silakan bertanya.
Tabe Irham izin bertanya. Tabe Kak izin bertanya. Jadi pertanyaan itu apakah ada kemungkinan ini virus varicocele menginfeksi orang itu beberapa kali Kak, dan biasanya apa yang menyebabkan kasusnya itu relapse, dan kalau dari segi terapi farmakologinya apa yang membedakan orang yang pertama kali kena sama orang yang dua kali, apakah ada perubahan Kak sama tata laksananya tadi Kak? Apa tadi? Virus yang mana tadi? Ini Kak, varicocele, apakah ada kemungkinan orang kena beberapa kali Kak, sama tata laksananya orang yang misalnya kena nih kedua kalinya, apakah ada perubahan Kak mengenai tata laksananya orang yang kena relapse? Verruca vulgaris atau ini varicella? Varicella Kak. Oh, varicella. Jadi kalau saya jawab benar, tapi kalau misalnya salah minta maaf memang Kak. Karena setahu itu kalau varicella itu biasanya dia bisa sih berulang kali, cuma mungkin umumnya satu orang satu kali, jadi dia terinfeksi memang nih pasnya kecil. Jadi kalau misalnya dia relapse gitu kembali berarti dia imunnya rendah. Ya apa tadi yang mempengaruhi, berarti dia imunnya tidak bagus sih. Karena kalau misalnya virus itu, kalau misalnya infeksi virus tuh begitu, tidak ada sih sebenarnya obatnya begitu. Kayak sama di COVID, saya sebenarnya bisa mati, tidak minum obat sih, asalkan bagus imun tak. Mungkin itu sih. Terus kalau relapse dengan tidaknya, mungkin beda di dosis sih. Mungkin kalau ada salah bisa koreksi ya. Tabe, bagaimana Ulia? Apakah masih ada yang ingin mau ditambahkan, ditanggapi? Ya Irham, terima kasih. Tapi Kak, terima kasih Kak jawabannya. Baik, teman-teman yang lain masih ada yang ingin mau bertanya? Baik, kalau sudah tidak ada, demikianlah pertemuan kita malam ini. Kak Kak, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk hadir menyajikan materi yang sangat menarik, dan begitu pula untuk teman-teman juga, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak materi dari kakak pemateri. Selanjutnya mungkin kita beralih ke sesi penyerahan sertifikat. Tadi mungkin bisa di-share screen sertifikatnya. Tadi Kak, jadi ini sertifikat dari kami sebagai apresiasi. Tadi Kak, izin untuk dokumentasi Kak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tadi sudah Kak. Selanjutnya, Tadi Rasna mungkin bisa di stop share dulu. Di stop ya. Teman-teman yang lain mungkin bisa on cam dulu untuk dokumentasi bersama. Silahkan on cam yang bisa. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain on cam, ABK sebelumnya saya juga minta maaf karena dalam
malam ini agak sedikit teman-teman Sipson yang hadir karena mungkin tadi ada miskom Kak, karena yang di-share tadi dari Kak Onding itu Selasa 26 September, padahal hari ini hari Senin, jadi mungkin teman-teman banyak yang miss. Jadi lambat tadi di revisi Kak, itu harinya. Baik, saya mulai, silakan teman-teman Amken. 1, 2, 3. Ya, satu kali lagi. 1, 2, 3. Tabe, sudah Kak. Jadi terima kasih teman-teman dan terima kasih juga Kak untuk waktunya malam ini. Saya tutup. Billahi fisabilillah, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, Kak. Terima kasih Terima kasih banyak Kak. teman-teman.